Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan memberikan rangkuman materi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yuk dipahami. Ada banyak sekali bentuk-bentuk kalimat yang sudah kita ketahui dari sebuah dialog percakapan atau teks bacaan yang ada di buku paket. Nah, ada apa saja? Yaitu kalimat pujian, kalimat permintaan maaf, kalimat ajakan, kalimat petunjuk, kalimat perintah, kalimat ucapan terima kasih, kalimat tanggapan, dan kalimat pemberitahuan. Nah, seperti inilah bentuk-bentuk kalimat yang kita sudah pelajari. Lalu ada syair puisi dan syair lagu. Pahami makna atau maksud dari sebuah puisi yang kita baca dan lagu yang kita nyanyikan. Ingat, membaca sebuah puisi harus percaya diri. Gunakan ekspresimu. Jika syair puisi yang dibacakan adalah syair yang sedih, maka gunakan ekspresi sedih. Jika syair puisi yang dibacakan adalah syair yang menyenangkan, gunakan ekspresi gembira. Siapa yang masih ingat tentang soal penjumlahan dan pengurangan? Wah, anak-anak, lihat ada soal. Yuk kita kerjakan. Pahami cara mengerjakan soal pengurangan dan soal penjumlahan. Perhatikan hasil dari soal pengurangan dan penjumlahan yang tadi sudah dikerjakan. Nah, ada angka 22 dan ada angka 27. Lihat angka 22. Mana yang puluhan dan mana yang satuan? 22, 20-an, dan 2 satuan. Ayo, kalau angka 27, mana yang puluhan dan mana yang satuan? 20-an dan 7 satuan. Sekarang yuk kita susun dari yang paling terkecil ke yang paling terbesar. Nah, kalau dari yang paling terkecil berarti 22, kemudian 27. Kalau dari yang paling terbesar ke yang paling terkecil, 27, kemudian 22. Bandingkan bilangan 22 dengan bilangan 27. Nah, bilangan 22 itu kurang dari atau lebih dari 27? Tentu saja 22 kurang dari 27. Lalu 27 lebih dari 22. Perhatikan bangun datar berikut. Wah, ada apa saja? Yuk kita sebutkan. Lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi 4. Lihat-lihat nak, bentuk persegi panjang ini menyerupai bentuk kotak tisu ya. Nah, kalau bentuk persegi 4 ini sangat menyerupai TV yang ada di gambar. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, kotak tisu dengan TV lebih berat yang mana? Tentu saja lebih berat TV. Lalu yang lebih ringan antara kotak tisu dengan TV? Kotak tisu. Ayo diingat, ada berapa Pancasila yang sudah kita ketahui? Yuk kita sebutkan Pancasila-sila pertama sampai dengan sila ketiga. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Hebat, pahami sila Pancasila yang sudah kita pelajari ya. Oh iya anak-anak, perlu diketahui, kebersihan rumah dan lingkungan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak di rumah ya. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rumah serta lingkungan, kita bisa saling bekerja sama loh. Nah, kalau di rumah, kita bisa bekerja sama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik untuk bersama-sama membersihkan rumah dan lingkungan rumah. Nah, tadi Ibu kan sebutkan anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, itu termasuk keluarga inti atau keluarga besar? Keluarga inti dong, betul. Nah, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Setiap anggota keluarga mempunyai keberagaman karakteristik masing-masing loh nak. Nah, maksudnya setiap anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Seperti contoh, keluarga Tony. Ibu Tony berbadan tinggi, berkulit putih, bermata sipit. Nah, makanan kesukaannya adalah mie, telur, dan rujak. Tentu, ciri-ciri fisiknya Ibu Tony dengan ayah Tony, kakak Tony dengan adik Tony, itu berbeda-beda ya.
Begitu juga kegiatan mereka, kegiatan setiap anggota keluarga juga berbeda-beda dan memiliki hobi serta makanan kesukaan yang berbeda-beda. Tentu saja karena kita setiap orang memiliki perbedaan. Sekarang, anak-anak boleh buka buku paket 1E halaman 57. Ingat tidak, kita pernah berkreasi menggunakan lilin plastisin. Nah, plastisin ini adalah benda lunak ya. Nah, kalau di halaman 57, ini adalah cara membuat plastisin sendiri loh. Membuat plastisin dari adonan tepung. Nah, biasanya disebut lempung terigu. Nah, lempung terigu itu terbuat dari adonan tepung. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung beras. Lalu, kita butuh minyak goreng, air, garam, dan pewarna makanan. Ada wadahnya yaitu mangkuk dan sendok. Untuk membuat lempung terigu, langkah pertama, campurkan 3 sendok tepung terigu, 3 sendok tepung tapioka, dan 3 sendok tepung beras ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, 1 cangkir air, dan sedikit garam. Anak-anak, fungsi dari air di sini adalah untuk menyatukan seluruh bahan atau adonan sehingga menjadi lempung terigu. Lempung terigu itu sama seperti lilin plastisin dan play-doh. Jadi bisa kita bentuk-bentuk sesuai dengan benda atau hewan kesukaan. Nah, jadi tekstur dari lempung terigu itu sama seperti lilin plastisin dan play-doh, lunak. Langkah kedua, aduk rata adonan dengan sendok. Lalu uleni adonan hingga tidak lengket. Tambahkan pewarna makanan secukupnya. Pewarna makanan di sini fungsinya untuk memberikan warna kepada lempung terigunya sehingga nanti lempung terigunya berwarna. Nah, berwarna-warni, jadi tidak hanya putih saja. Langkah ketiga, jika sudah tidak lengket, adonan siap dibentuk. Selanjutnya, buka buku 1E halaman 73. Lihat, ada prakarya yang menggunakan bahan dasar sabun. Nah, sabun ini bisa kita bentuk-bentuk loh menjadi bentuk yang anak-anak inginkan. Ada apa saja ya bahan-bahannya? Yuk kita lihat. Ada sabun batang, tepung maizena, air, pemarut keju, dan mangkuk. Nah, seperti apa cara membuatnya? Pertama, parutlah sabun batang di dalam mangkuk. Kedua, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. 3, tambahkan sedikit air. 4, aduklah dengan tangan hingga rata dan tidak lengket. Adonan sabun yang telah jadi dapat dibentuk dengan mudah karena memiliki tekstur yang lunak, sama seperti tekstur lempung terigu, lilin plastisin, dan play-doh. Hasil karya yang dibuat dari lempung terigu, adonan sabun, lilin plastisin atau play-doh termasuk seni rupa 3 dimensi karena memiliki lebar, panjang, dan ketebalan. Sedangkan kalau anak-anak menggambar, mewarnai, atau sebuah lukisan, itu adalah termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Perhatikan juga lagu-lagu dan tempo lagu yang ada pada buku 1E dan 1F. Anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh, pahami materi-materinya, berdoa, dan mintalah doa dari orang tuamu. Insya Allah anak-anak bisa mengerjakan PTS-nya dengan lancar. Semangat! Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.